الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru rahimakumullah, dan seluruh para pendengar, pecinta ilmu dimanapun berada yang mengikuti kajian kita pada pagi yang penuh barokah ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga pagi yang barokah ini menjadi saksi keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Pagi menjadi cahaya dalam kehidupan kita, cahaya di dalam keimanan kita, dan cahaya bagi diri dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk mengawali kehidupan kita dengan ibadah yang mulia. Ya. Dan semoga ibadah yang kita lakukan, salat yang kita kerjakan, zikir dan doa yang kita lantunkan adalah menjadi ibadah dan ketaatan yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Semoga kita semua selalu dibimbing Allah untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya dan berpegang teguh kepada syariatnya. Dan kita juga berharap kepada Allah dan berdoa kepadanya agar salat dan salam juga tersambung kepada keluarganya, anak dan keturunannya, serta seluruh para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka untuk agama yang mulia ini. Dan kepada siapapun dari umat Muhammad alaihissalam yang mengikutinya dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, ma'asyiral hadirin wal hadirat, minal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali kita bersama Kitab Tauhid, Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, yang mana Kitab Tauhid ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan dinamakan dengan Kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Pagi ini adalah sampai pada ayat yang keempat, ya, pada halaman yang ke-15, halaman 15, ya. Wa qawluhu ta'ala, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha, ya, sembahlah oleh kalian Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian mensyirikkannya dengan satu apapun. Ayat ini adalah ayat yang terdapat pada surat An-Nisa, ayat 36 dari surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, kepada kita agar beribadah kepadanya dan tidak boleh mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan makna la tusyriku, ay la tusyriku utrukus syirka, tinggalkan seluruh kesyirikan. Tinggalkan seluruh kesyirikan. Apa yang dimaksud dengan kesyirikan di sini? Wahwa taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan Allah dengan yang lain, ya, menyamakan yang lainnya dengan Allah. Artinya kita samakan kedudukan
yang lain sebagai makhluk bersama Khalik, fima huwa min khasaisillah, dan itu adalah kekhususan bagi Allah. Pada perkara yang kita samakan Allah dengan makhluk dengan Allah, yang mana itu merupakan kekhususan bagi Allah, itu namanya kesyirikan. Ya. Kesyirikan. Maka di sini Allah Tabaraka wa Taala mengatakan wala tusyriku bihi syai'a. Jangan engkau syirikkan, jangan kalian syirikkan Allah dengan satu apapun. Nah, kata syai'a, syai'an nakiratan fi siyaqin nahi. Nakira dalam siyak susunan an-nahi, terdapat dalam larangan, tafata'ummu syirka, seluruh ya kesyirikan. Jadi nakirah dalam siyaqun nahi dalam bahasa Arab atau dalam qawaid at-tafsir juga dijelaskan oleh para ulama kita, maka ini maknanya tufidul umum. Apa artinya? Seluruh kesyirikan. Kabiratun wa saghiratun. Yang kecil maupun yang besar, seluruh kesyirikannya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ulangi, syai'an nakirah fi siyaqin nahi, yang ini merupakan bermakna al-umum. Al-umum. Dan seluruh ya kata yang berbentuk nakirah berada pada an-nahi, larangan, maka dia bermakna umum. Tidak boleh kita lakukan satu apapun dari larangan tersebut. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna global dari ayat ini adalah ya'murullahu subhanahu wa ta'ala ibadahu bi'ibadatihi wahdah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya semata, la syarikalah, tidak boleh ya mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Wa yanhahum 'anil syirki, dan Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk melakukan kesyirikan. Ikhwah fillah, wa lam yakhussu naw'an min anwa'il ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan satu bentuk dari bentuk ibadah. La du'aan, ya tidak juga berupa doa, wala salatan, juga tidak salat, wala ghairahuma, dan juga bukan yang lainnya. Liya'umal amr, artinya apa? Allah tidak mengkhususkan di sini boleh, di situ tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan larangan secara umum. Liya'umal amr jami'a anwa'il ibadah. Agar dipahami oleh kita bahwa larangan itu mencakup seluruh perkara, seluruh ibadah, seluruh ketaatan, seluruh amal saleh yang mana itu kita lakukan lillah, maka tidak boleh sekecil apapun ruang untuk kesyirikan di situ. Tidak ada sekecil apapun ya ruang yang kita berikan untuk syirik kepada Allah Tabaraka wa taala. Walam yakhus naw'an min anwa'is syirik, dan Allah juga tidak mengkhususkan satu kesyirikan yang dilarang ya untuk dilakukan. Liya'umman nahi jami'a anwa'is syirik, agar larangan itu mencakup keumuman seluruh bentuk kesyirikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah, tidak mengkhususkan 1, 2, dan 3 ibadah, tapi seluruh ibadah ya kita lakukan. Dan kemudian Allah juga tidak mengkhususkan larangan kesyirikan pada satu bagian daripada larangan kesyirikan, tapi adalah seluruh kesyirikan kita harus hentikan dalam kehidupan kita. Inilah secara umum makna ayat yang sudah kita bacakan tadi. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mencoba untuk menghubungkan munasabatul ayati lil bab, menghubungkan ayat yang sedang kita bahas dengan bab yang sedang dibaca. Itu babut kitabut tauhid. Pembahasan ini kitabut tauhid. Bagaimana pula hubungan ayat ini dengan pembahasan tema dari pembahasan kita? Beliau mengatakan annaha ibtada'at bil amri bit tauhid, ya di mana Allah Subhanahu wa taala memulai perintahnya dengan tauhid. Wan nahyi 'anis syirki,
dan larangan dari kesyirikan. Maka fafiha tafsirut tauhid. Maka di dalam ayat tersebut terdapat penjelasan tauhid. Bi annahu ibadatullahi wahda wa tarakus syiriki. Tauhid itu secara simpel apa? Yaitu beribadah kepada Allah semata dan kita meninggalkan kesyirikan. Itulah tauhid. Di mana Allah Subhanahu wa taala kita esakan Allah dalam urusan ibadah kita. Kita esakan Allah dalam urusan ketaatan kita. Dan kita jauhkan kesyirikan dalam kehidupan kita. Itulah sesungguhnya makna tauhid itu. Kemudian beliau menjelaskan apa saja yang dapat kita ambil dari ayat yang mulia ini. Ayat yang mulia ini tentu mengandung banyak faedah, banyak pelajaran, banyak ibrah. Kesimpulan yang bisa kita ambil yang pertama adalah wujubu ifradillahi bil ibadah. Wajib bagi kita untuk mengesakan Allah dalam urusan ibadah kita. Lianna Allah amara bidzalika awalan, karena Allah memerintahkan kita pertama kali untuk beribadah kepadanya. Fahuwa akidul wajibat, dan dia merupakan kewajiban yang paling utama. Ya, beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah adalah hal yang paling pokok, kewajiban yang paling penting dalam kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ikhwah fillah rahimakumullah, tahrimus syirki, mengharamkan syirik. Ya. Lianna Allah naha anhu, karena Allah melarang kesyirikan. Jadi kalau ada yang bertanya apa hukum kesyirikan, haram. Kenapa Allah melarang? Fahuwa asyaddul muharramat, dan kesyirikan adalah ya keharaman yang paling besar. Kita tahu ya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya di mana Allah Taala mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ya, di sini para sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, di hari kiamat. Lalu mereka para sahabat merasa bahwa ayat ini luar biasa. Karena mereka merasa tidak ada satupun dari para sahabat yang tidak bersalah. Karena sesungguhnya kesalahan itu adalah kezaliman. Sehingga mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan makna daripada ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Laisa kama tu'nun." Ayat ini bukan seperti yang kalian fahami. Apa pemahaman para sahabat bahwa kesalahan itu adalah kezaliman? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alam tasma'u qaulal 'abdas salih?" Tidakkah kalian mendengarkan perkataan seorang hamba Allah yang saleh, yaitu Luqman Al-Hakim? Dia berkata, "Ya inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat dengan hadisnya. Menjelaskan ayat dengan hadis yang mulia. Ternyata kezaliman di dalam ayat tersebut adalah kesyirikan. Ikhwafillah, kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Dan kesyirikan adalah asyaddul muharramat. Perkara haram yang paling besar, yang paling dahsyat. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, "Ana aghna syuraka ani syirki." Saya tidak butuh dengan kesyirikan kalian, kata Allah. Saya tidak perlu dengan kesyirikan kalian. Tidak butuh Allah tabaraka wa taala dengan kesyirikan. Jika ada orang yang melakukan kesyirikan dalam kehidupan, ini adalah kesalahan yang besar, yang patut untuk kita ajak, kita benarkan dia kembali untuk kepada jalan tauhid. Kita ingatkan dengan kesalahannya. Kita ingatkan dengan kesalahan agar dia bisa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, yakinkan kita dan keluarga kita, keturunan kita. Ini pelajaran mahal dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang hukum sebuah kesyirikan. Itu haram. Tidak boleh kita lakukan dan jangan pernah kita berpikir untuk melakukannya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Bahkan subhanallah, kesyirikan adalah perkara yang terkadang menjadi hal yang tidak asing dalam kehidupan sebagian orang.
Waliyadzubillah. Jangan sampai sikap dan perilaku kesyirikan tersebut ada dalam kehidupan kita dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Yang ketiga, ikhwah fillah rahimakumullah, anna ijtinabus syirki syartun fi sihhatil ibadah. Menjauhkan kesyirikan adalah syarat dalam sahnya ibadah kepada Allah. Lianna Allah qarana al-amra bil ibadah. Ya. Wa bin nahyi 'anil syirki. Karena Allah Subhanahu wa taala menggabungkan atau mengikutkan perintah ibadah dengan larangan kesyirikan. Bahwa ini menunjukkan ketika ibadah kalian masih dicampur adukkan dengan kesyirikan, antum tetap salat, puasa, bayar zakat, birrul walidain, bahkan menuntut ilmu dan seterusnya, peduli sesama manusia kepada saudaranya. Tapi ketika ketaatan itu masih antum campur adukkan dengan kesyirikan, masih bergelimang dengan kesyirikan, maka ibadah yang kita lakukan itu tidak akan berguna. Ketaatan yang kita kerjakan tidak akan ada nilainya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kesyirikan itu adalah virus yang akan menghapuskan kebaikan kita. Kesyirikan itu akan menggugurkan amalan kita. Makanya kita berhati-hati. Kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan larangan besar dalam Al-Quran tentang kesyirikan? Dan kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan-peringatan terhadap kesyirikan? Karena kesyirikan itu akan menggugurkan seluruh kebaikan kita. Kesyirikan itu akan menghanguskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah. Maka ketika ibadah yang kita kerjakan, yakinkan bersih dari kesyirikan. Perilaku kesyirikan, bersihkan. Salat iya, tapi masih meyakini benda ini memberikan manfaat. Salat, puasa iya, tapi dia masih melakukan perkara-perkara syirik. Jangan. Ini mencampur adukkan antara hak dan yang batil, dilarang dalam agama kita. Wala talbisul haqqa bil batil. Larangan Allah Azza wa Jalla. Dan di antara ciri orang-orang yang mencampur adukkan antara hak dan yang batil itu orang Yahudi. Orang Yahudi sangat mudah mencampur adukkan. Dan bahkan bukan mencampur adukkan saja, tetapi mereka juga menyembunyikan kebenaran. Ikhwafillah. Maka oleh karenanya kita harus berhati-hati. Bersihkan tauhid kita, ibadah kita kepada Allah. Jangan sekecil apapun ada, jangan ada ruang bagi kesyirikan dalam ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah, yang keempat, anna syirka haramun qalilahu wa kathirahu. Saleh Fauzan mengatakan hukum kesyirikan itu haram, baik itu sedikit maupun banyak, kadarnya sedikit ataupun banyak. Kabirahu wa saghirahu, kecil maupun besar, sedikit maupun banyak kadarnya, kemudian kecil ataupun besar bentuk kesyirikannya. Lianna kalimata syai'an, karena kalimat syai'an itu nakiratan fi siyaqin nahi fata'ummu kulla dhalik. Maka faedah dari kata nakirah dalam susunan nahi itu berfaedah umum, artinya seluruh kesyirikan baik besar maupun kecil, baik banyak maupun sedikit, apapun jenis dan bentuknya haram untuk kita kerjakan, ikhwafillah. Karenanya kita mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi menanyakan kepada Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Muadz berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Tahukah kamu wahai Muadz, apa hak Allah atas hambanya dan apa pula hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Nabi tanyakan ini kepada Muadz ibn Jabal? Kenapa Nabi harus mempertanyakan itu? Karena kedudukan hak Allah besar dalam perkara agama kita. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa haqqullah," hak Allah apa? "Ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a."
kita beribadah kepadanya, menyembah kepada Allah tanpa kita syirikkan Allah dengan satu apapun. Itu hak Allah yang harus kita berikan utuh. Hak Allah yang harus kita tunaikan. Dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haqqul ibadi 'ala Allah. Hak kita atas Allah adalah alla yu'adziba man la yusyrika bi syai'a. Allah tidak akan mengazab siapapun dari umatnya, dari hambanya, dari umat Muhammad dan dari hamba-hambanya yang tidak mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang bersih akidahnya, yang bersih tauhidnya, yang jauh dari segala bentuk kesyirikan, karena dekat dengan kasih sayang Allah azza wa jal dan akan selamat dari siksaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kelima, ikhwafillah rahimakumullah, annahu la yajuzu an yusyrika ma Allah ya ahadun fi ibadatih, di mana Syekh Shalih Fauzan mengatakan tidak boleh untuk mensyirikkan Allah azza wa jalla dengan siapapun, dengan satu apapun di dalam ketaatan kepadanya. La mulkun wala nabiyyun wala salihun minal awliya wala sanamun. Ya, tidak boleh satu apapun, mulai dari malaikat-malaikatnya, mulai dari para nabi dan rasulnya, mulai sampai kepada orang-orang saleh dari wali-walinya, dan juga tidak berhala-berhala. Ini tidak boleh kita sandingkan dengan Allah, ya, dengan Khalik Rabbul Alamin. Ya, mereka para malaikat-malaikat yang mulia yang disifati Allah, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Orang-orang malaikat adalah makhluk yang taat, yang tidak pernah durhaka kepada Allah, yang melakukan seluruh apa perintah Allah. Tapi itu tidak boleh kita jadikan malaikat menjadi sembahan kita. Tidak boleh kita berikan ketaatan kita. Mereka makhluk seperti kita. Hatta al-anbiya wal mursalin, sampai para nabi dan rasul pun. Para nabi dan rasul tidak mengajak untuk beribadah kepada mereka. Para nabi dan rasul tidak pernah mengajak untuk menyerahkan ketaatan kepada mereka. Tetapi para nabi dan rasul yang menyeru umatnya untuk beribadah kepada Allah. Itulah perintah mereka. Bahkan seluruh ayat yang mana kaitan dengan para nabi dan rasul, sebagaimana ayat yang sudah kita bahas pada surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, sesungguhnya telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, an i'budullah wajtanibut taghut, agar kalian, kata mereka, beribadah kepada Allah semata, tidak kalian dan hendaklah kalian jauhi at-taghut. Bayangkan, itu yang ada pada misi mereka, dakwah mereka. Ya. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka siapapun dari makhluk Allah, baik itu para malaikat, para nabi, sampai orang-orang saleh dari hamba-hambanya, bahkan berhala-berhala, ya, lianna kalimata syai'an 'amah, umum, mencakup seluruh yang sudah kita sebutkan tadi. Allah sang Khalik, zat yang wajib untuk kita muliakan, kita tinggikan, kita esakan dalam ketaatan kita kepadanya. Dan bab ini ikhwafillah penting bagi siapapun, baik itu para orang tua yang mengajarkan anak-anaknya di rumah, sampaikan hukum kesyirikan dan larangan kesyirikan, sampaikan bahaya kesyirikan kepada mereka agar kita menjauhkan perkara tersebut. Ikhwah, sebagai para guru, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA maupun di pondok-pondok pesantren, ataupun para dosen di perguruan tinggi, di lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah tinggi, maka ajarkan tauhid yang benar agar mereka menjadi hamba Allah yang benar-benar beribadah kepadanya semata. Sampaikan kalimat tauhid ini, ajarkan kepada mereka konsekuensi-konsekuensinya. Ya, jangan sampai kita bermain-main dengan kesyirikan. Jangan sampai dengan berdalih kepada budaya, ya, kearifan lokal, seluruh kearifan lokal yang mengandung unsur kesyirikan,
menyelisih Allah dan Rasulnya wajib ditinggalkan. Kearifan lokal yang bisa dipertahankan adalah yang tidak bertentangan dengan syariat, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak bertentangan dengan amalan yang telah diajarkan oleh Nabi dan diikuti oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Kalau kita berdalih dengan kearifan lokal dan itu adalah sebagai bentuk khazanah budaya daerah yang mesti dipertahankan, tidak. Seluruh kearifan lokal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu merupakan kesyirikan, menyelisih Allah dan Rasulnya, maka dihancurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh budaya-budaya yang mengandung atau mengarah kepada bab ini, maka mesti kita hentikan. Maka kita punya tanggung jawab untuk mendakwahkan tauhid yang benar. Kita punya tugas yang besar dari Allah untuk menyampaikan bimbingan, pemahaman, ajaran, taujih, nasihat kepada umat dan kepada siapapun. Baik itu levelnya kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai dosen, sebagai para duat, sebagai abuya, sebagai kiai dan seterusnya. Mereka semua adalah wajib untuk mengajak umat ini kepada tauhid yang benar. Yang tauhid yang benar ukurannya adalah dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar umat ini, dari budaya-budaya yang mengandung unsur kesyirikan, dari kearifan lokal yang mengandung unsur kesyirikan, sekali lagi kita hentikan. Jangan kita berdalih dengan kearifan lokal, dengan khazanah budaya daerah, tapi kemudian itu mempertaruhkan akidah kita, mempertaruhkan tauhid kita, mempertaruhkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apalah artinya ibadah yang kita lakukan selama ini kalau kita masih kekeh dengan kesyirikan-kesyirikan yang masih dipakai dalam kehidupan ini. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa memahami agamanya dan semangat untuk bisa mengamalkannya, serta kita lurus dalam akidah kita, aqidatus salafus salih, akidah para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, dan kita berjalan di atasnya, dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla kita mati di atas akidah tersebut dan di atas keyakinan yang benar kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara